Untuk para perempuan, apakah kalian itu berada di dalam hubungan yang toksik atau tidak dalam pernikahan? Bisa dengarkan ciri-ciri yang aku sebutkan berikut ini ya di video kali ini, dan ini menurut pendapatku pribadi. Tujuannya agar kalian jangan terlalu menyalahkan diri kalian sendiri gitu. Jangan terlalu mencap buruk diri kalian sendiri. Yang pertama adalah bandingkan diri kalian sebelum dan sesudah menikah. Dalam hubungan yang sehat, seharusnya ketika kalian sudah menikah itu jauh lebih bahagia dibanding kalian sebelum menikah. Kenapa? Karena setelah menikah kalian sudah punya teman hidup, sudah punya orang yang membimbing kalian, sudah punya orang yang mengarahkan kalian, menyayangi kalian gitu. Tetapi dalam hubungan yang toksik, kalian akan mengalami penurunan. Dan penurunannya itu cuma kalian sendiri aja. Kalau pasangan yang sehat ketika mengalami penurunan itu dua-duanya ngerasain. Jadi kayak susah senang sama-sama. Tapi kalau dalam hubungan yang toksik, kamu sendiri aja yang ngerasain. Jadi pasangan kamu itu meningkat, karirnya bagus, pandangan di masyarakat bagus, sedangkan karir kamu jatuh, eh, kamu dipandang buruk di masyarakat gitu, dicap jahat gitu kan, kamu menjadi insecure. Nah, jadi kamu itu malah merosot sendiri gitu. Itu hubungan toksik. Karena ada beberapa tipe laki-laki yang memang untuk membuat dia terlihat baik, dia rela untuk ngejatuhin pasangan dia sendiri atau ngerendahin pasangan dia sendiri di hadapan lingkungannya. Ada gitu. Contoh, setiap seorang istri itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Itu pasti. Tugas seorang suami yang baik dan benar itu ketika istri punya kelebihan, itulah yang ditunjukkan kepada orang-orang kelebihan itu. Sedangkan kalau dia punya kekurangan, kekurangan itu dijaga, jangan sampai orang luar tahu, dan diperbaiki, dibimbing. Tetapi kalau si pasangan kamu ini toksik, kelebihan kamu itu nggak pernah dia pandang, sehingga kamu merasa nggak punya kelebihan lagi. Dan kekurangan kamu dia jadikan alat untuk menyerang kamu. Dengan cara dia akan menyebarkan kekurangan kamu itu ke orang-orang terdekat dia, ke keluarganya, ke teman-teman dia, dengan alibi curhat. Supaya dia dicap menjadi laki-laki yang sabar, laki-laki yang baik menghadapi kamu gitu. Padahal kalau dia nggak ceritain, orang nggak tahu. Jadi dia sengaja menceritain kekurangan kamu agar dia dicap baik gitu loh. Padahal misalkan nih aku jadi tempat dia curhat nih, tempat si laki-laki toksik curhat. Wah, istriku itu tiap hari ngomel-ngomel. Dia kalau marah tuh bisa mengerikan. Aku pasti akan jawab kayak gini. Aku nggak akan jawab kayak, ih dasar ya istri macam apa itu. Aku nggak akan jawab gitu. Aku akan jawab kayak gini. Dia marah apa sampai dia seperti itu sama kamu? Kamu nggak tanya dia kenapa. Harusnya kamu tanya. Harusnya kamu selesain. Harusnya kamu tenangin dia gitu. Bukan malah kamu curhat sana sini ngatain dia. Kamu tanya dia kenapa, pasti ada sebabnya dia marah itu. Mungkin kamu kah kurang perhatian sama dia, atau mungkin kamu ada salah tapi kamu nggak ngerasa salah kah. Jadi aku pasti akan kayak gitu. Ya iya, kenapa dibongkar gitu loh, untuk apa gitu, untuk minta solusi enggak. Ya intinya ini digunakan oleh si laki-laki toksik agar kayak keluarganya, kayak teman-temannya itu mencap buruk si istrinya. Jadi kalau ketemu orang kayak sudah sinis duluan. Jadi si istri itu akan ngerasa kayak, aduh aku kurangnya apa ya, kok mereka natap aku sinis kayak gitu sih. Nanti si suami yang manipulatif ini akan bilang kayak, oh mereka emang dasar kayak gitu kalau liatin orang, udah nggak usah dipikirin. Padahal dia sendiri yang ngatain di belakang gitu. Iya, jadi ada orang manipulatif kayak gitu dan itu toxic teman-teman. Itu toxic, ada. Jadi kalau kamu ngerasa ketika kamu hadir di keluarga besar suami kamu atau di tempat teman-teman suami kamu, mereka memandang kamu kayak aneh gitu kan. Kamu tanya, "Kenapa kalian kayak gini? Apa yang diceritakan oleh pasanganku?" Tanya aja, pasti ada yang dia ceritain. Gak mungkin kalau kamu gak satu rumah sama mereka, mereka bisa menilai kamu buruk gitu. Gak mungkin kalau gak dari orang dalam. Oke? Terus yang kedua, kamu selalu merasa salah. Kamu selalu merasa diri kamu salah. Kan menyampaikan apa yang tidak kamu sukai ke pasangan kamu, dia akan selalu nyalahin kamu balik.
gitu. Dia akan selalu bilang, ini contoh ya kata-katanya, dia akan selalu bilang, "Aku kayak gini karena kamu kayak gitu." Terus dia bilang, "Aku nih kayak gini orangnya, kalau kamu nggak suka ya udah, kamu cari aja lah yang bisa sesuai apa yang kamu mau," gitu. Nah, itu toxic teman-teman. Itu toxic. Kalau yang benar itu seharusnya dia akan berdiskusi, menyesuaikan supaya kalian sama-sama enak. Jangankan sikap ya, keuangan aja harus disesuaikan dengan keadaan. Misalkan kalian hidup 3 juta cukup berdua. Kalau kalian punya anak, kalian harus menambah lagi biaya kan, otomatis kalian harus menyesuaikan pendapatan lagi, harus mencari cara gimana pendapatan meningkat. Nah, itu kan masalah duit, apalagi ini masalah pernikahan yang setiap hari berubah-ubah keadaannya, dan itu harus berubah-ubah juga, kita harus selalu menyesuaikan keadaan supaya kita sama-sama enak gitu. Tapi di sini malah si istri aja yang menyesuaikan keadaan suami, tapi suaminya nggak mau gitu. Selalu disalahkan, otomatis si perempuan akan merasa dirinya selalu salah. Akhirnya dia menjadi orang yang tidak percaya diri lagi. Sepede apapun dia sebelum menikah, kalau ketemu modelan cowok kayak gini, dia akan menjadi orang yang insecure jadinya. Terus yang ketiga, kebaikan kamu tidak pernah dihargai. Iya. Jadi misalkan kamu berbuat baik kepada dia, menemani dia dari nol misalkan. Kamu misalkan ngelahirin anak-anak dia, terus kamu misalkan menemani dia di saat dia di titik terendah. Itu tidak akan dia terima kasihi gitu, gak akan, jamin gak akan. Dia akan bilang kayak itu adalah resiko kamu sebagai eh, kenapa kamu mau menikah sama aku gitu, pasti dia akan bilang kayak gitu. Misalkan kamu berkelahi sama dia dan kamu mengungkit kebaikan kamu dengan maksud supaya dia sadar, dia akan bilang kayak, ya itu resiko kamu, siapa suruh kamu mau nikah sama aku gitu. Jadi dia nggak akan menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada kamu, sehingga kamu kayak ngerasa diri kamu tuh nggak ada nilainya. Jadi kalau kamu merasakan 3 hal yang aku sebut tadi, padahal masih banyak sih sebenarnya, cuma kalau kamu ngerasain 3 hal tadi, kamu itu sebenarnya berada dalam lingkungan pernikahan yang toksik, bersama orang yang toksik. Jadi berhentilah untuk menyalahkan diri sendiri, menganggap diri kamu itu salah, menganggap diri kamu tuh nggak berguna. Tuh enggak, diri kamu tuh berguna, diri kamu tuh hebat. Kamu cuma salah aja, salah milih pasangan gitu. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Kamu punya nilai, tapi kamu mungkin sedang dimanipulasi aja keadaan kamu gitu, supaya kamu selalu merasa salah gitu. Jadi pelan-pelan aja coba bangkit dan mengingat-ingat bagaimana kehidupan kamu sebelum menikah. Harusnya kamu harus lebih bahagia daripada sebelum itu gitu. Dan mudah-mudahan yang berada di hubungan toksik seperti ini, pasangannya bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Kalau nggak bisa berubah ya mudah-mudahan bisa menemukan jalan keluar yang terbaik.